karena kita sayang terhadap diri kita, anak-anak kita, juga lingkungan yang ada di kita. Terus membatasi mobilitas. Di situ tadi sudah saya jelaskan, kita biasakan bekerja cepat. Dalam arti membatasi mobilitas, kita juga hal yang terpenting saja, kita harus bisa memilih skala prioritas yang hendak kita kerjakan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menjaga keteraturan makan dan imun kita. Jadi yang tahu signal dari diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa capek, kalau kita sudah merasa lelah, setidaknya istirahatlah. Makan vitamin yang makan makanan yang mengandung vitamin, tidak perlu mahal, banyak ada di sekitar kita. Ibu dan Bapak, hal ini saya sampaikan karena perkembangan penyebaran COVID luar biasa. Banyak guru kami yang juga kena musibah dengan terpapar COVID-19 ini. Juga ada anak didik, alhamdulillah kemarin kalau saya lihat tidak begitu banyak, tapi untuk guru kita agak lumayan. Untuk kami mohon sekali dibantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik Ibu dan Bapak, akan saya mulai saja untuk paparan saya di masa pandemi ini, kebijakan pendidikan di Kota Malang. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami di Dinas Pendidikan Kota Malang, yang di mana Kota Malang mempunyai luas wilayah 110,6 km, terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Jumlah penduduk sekitar 916.042 jiwa. Kota Malang mempunyai 9 tribinacita, yaitu kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata. Di mana kota pendidikan ini kita mempunyai lembaga pendidikan yang sangat banyak sekali, diantaranya untuk lembaga PAUD yang terdiri dari TK, kelompok bermain, TPA, dan SPS sebanyak 1.226. Untuk jumlah siswanya 26.789. Untuk jumlah gurunya itu 2.329. Sedang SD itu negeri sebanyak 195, swasta 83, hingga jumlah SD yang ada di Kota Malang sebanyak 278. Untuk jumlah siswanya itu 86.371. Untuk SD, SMP kami mempunyai negeri 27 dan sebentar lagi akan kita bangun 3 sekolah SMP negeri. Sedang swasta 77, untuk SMP terbuka di sini masih tertulis 5, tapi sebetulnya masih hanya tinggal 1 menghabiskan siswanya kelas 9 ada di SMP terbuka 5. Jadi untuk jumlah SMP-nya ada 196, total siswanya adalah 41.322. Sedang untuk jumlah guru itu kalau untuk SD kami mempunyai guru sejumlah 4.844. Untuk jumlah guru SMP sebanyak 3.178. Jadi dari jumlah guru yang total 10.351 itu harus menangani siswa sebanyak 154.482. Jadi Ibu dan Bapak peserta webinar pada sore hari ini, betapa beratnya tugas guru. Ibu dan Bapak bisa sendiri.
jumlah siswanya 154.000, jumlah gurunya 10.000. Jadi peran ayah dan bunda di sini sangat amat kita butuhkan. Prinsip dari kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua warga pendidik. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menentukan atau menetapkan kebijakan pembelajaran. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dalam kondisi saat ini, pembelajaran tatap muka langsung masih belum dapat dilakukan. Satuan pendidikan harus dapat mengedukasi pada orang tua agar dapat membantu dalam pembelajaran kepada peserta didik melalui pendidikan dalam keluarga. Sekali lagi, saya tekankan peran ayah dan bunda sangat amat kita butuhkan untuk kelangsungan kesuksesan dari pendidikan kita. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1935 sebagai bagian dari trisentra pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya, kita harapkan sebagai wahana pendidik yang pertama dan utama adalah keluarga. Keterlibatan keluarga dalam pendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak. Sebagai ekosistem yang terdekat dengan anak adalah keluarga, yang merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan budaya anak. Lagi-lagi kita tekankan peran dari keluarga sangat amat kita butuhkan. Selain itu, dalam pembelajaran untuk menumbuhkan dari peran keluarga, perlu kita dari pendidikan ditekankan pada nilai-nilai utama karakter. Di antaranya adalah integritas, etos kerja, gotong royong. Itu adalah yang mana dapat kita perankan di situ sesuai pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK, yaitu kita harus menanamkan kepada anak didik kita adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain yang mana bisa menumbuhkan karakter anak kita. Dalam hal ini bisa kita singkat dalam integritas, religius, nasional, mandiri, gotong royong dari nilai utama yang kami sebutkan sesuai pasal 3 tadi. Ini adalah kristalisasi nilai-nilai PPK. Hal ini, 5 nilai utama merupakan aktualisasi dari Pancasila dan 3 pilar gerakan nasional revolusi mental, yaitu nilai-nilai kearifan lokal dan tantangan masa depan. Dalam penumbuhan nilai karakter di satuan pendidikan, dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kebijakan pendidikan nasional, yang mana bisa kita terapkan dalam aktualisasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum
nasional yang mana diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2012 tentang penumbuhan budi pekerti dan juga dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, mana hal ini saling terkait. Jadi membiasakan siswa kita menjadi budaya, menjalani karakter, menjadikan kebiasaan, dilatih konsisten, dibiasakan, dan diajarkan. Pembelajaran di masa pandemi ini bisa kita tekankan pada gotong royong antara guru dan orang tua, di mana metode belajar di rumah. Apa sih yang belajar di rumah? Belajar di rumah merupakan pendekatan belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Dengan kegiatan ini diharapkan KBM dapat terlaksana. Guru menyusun dan melaksanakan KBM dan murid belajar mandiri mengikuti arahan dari guru. Situ. Jadi memang kita harus tekankan anak-anak karena masa pandemi kita tekankan pada pelajaran jarak jauh. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa dari anak didik kita yang tidak mempunyai HP atau HP-nya satu tapi dibagi dengan kakak atau adiknya. Hal ini kita harapkan sekolah bisa melaksanakan pembelajaran fleksibel, di mana pembelajaran itu si anak tidak harus memakai HP atau daring, tapi bisa luring dalam artian orang tua bisa mengambil modul-modul yang diberikan oleh sekolah. Nanti yang anak-anak modul itu bisa dikerjakan oleh anak didiknya hingga diantar ke sekolah tanpa kami berpikir anak-anak yang seperti ini memang harus terlayani dan paling tidak persentasinya dengan anak yang mempunyai HP hanya sedikit. Jadi harapan kami gotong royong antara guru dan orang tua harus dilaksanakan dengan harapan pendidikan tidak berhenti karena anak-anak tidak mempunyai fasilitas. Bapak dan Ibu, pembelajaran dan masa pandemi. Prinsip-prinsip utamanya dalam pembelajaran dan pengajaran masa pandemi yang pertama, kesehatan dan keselamatan adalah hal yang penting dalam protokol kesehatan harus dipatuhi. Dan yang kedua, sebelum memulai pelajaran dalam ajaran baru, lakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui hal-hal penting. Yang ketiga, susun kegiatan pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik tersebut. Kurikulum harus disusun atau disesuaikan, lakukan diferensiasi atau perhatikan lebih kepada murid-murid yang paling tertinggal, serta perhatikan aspek kognitif dan non-kognitif guru-guru dalam berkolaborasi. Laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks daerah sekolah dan murid. Lakukan dialog dengan kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan yang baik. Yang kedua, melakukan refleksi secara berkala. Struktur waktu belajar bergabung dengan komunitas belajar sekolah atau komunitas untuk belajar ide dan materi. Yang ketujuh, bentuk komunitas untuk dukungan psikososial bagi guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini dinas pendidikan juga terbuka untuk ide dan bapak guru yang membutuhkan
jam bertugas. Hari ini harus dan besok harus sebaik-baik hari ini. Melayani dengan satu hati dan berhati-hati, tidak sesuka hati. Ini adalah motto dari pimpinan kami yang terdahulu, Ibu Jubaida, yang sangat bertolong bagi kami dalam masa seperti ini, dan kami yang baik hari ini masih ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama kita membangun untuk meningkatkan pendidikan Anda. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu atas pemahaman materinya yang mana sudah jelas dan gamblang sekali. Kita masih di masa pandemi. Orang tua juga sangat peranan dalam mencetak anak yang soleh dan juara dengan pandemi. Tidak saja menjadi tugas guru yang amat mendidik budak-budak kita, tapi harapannya nanti adalah orang-orang tua juga ikut gotong royong mencetak anak yang soleh serta juara di masa depan. Baik, sebelum kita sampai pada pemaparan dari kedua, Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, kami harapkan menulis di kolom komentar. Jadi nanti kalau tidak ada kesempatan untuk bertanya secara langsung, kami akan mengajarkan pada kolom komentar. Bapak Ibu selanjutnya yang hormati, marilah selanjutnya kita simak pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rohmat Masos, selaku Sekretaris Komisi DPR Kota Malang. Kepada Bapak Rohmat kami silakan. Terima kasih waktunya. Saya diberi waktu 10 menit paling 15 menit. Karena Dewan ini tidak ngomong. Stop ngomong terus ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda kisah-kisah kata segera berangkat. Mari semua jaga kesehatan. Semoga wabah ini segera berlalu. Yang terlibatkan di daerah atau PLT tapi sudah pantas mesti kita dorong. Amin. Kader baik yang luar biasa, sekretaris pendidikan sampai 6 bulan naik yang luar biasa. Ya, dan berkah Allah semoga menjadikan. Berikutnya kepada khusus SD Muhammadiyah 5 kepala sekolah kelas guru yang berbahagia dan peserta seminar webinar mencetak soleh dan barang-barangnya yang bahagia. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama kita segarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di tengah pandemi ada suara lewat webinar dan ini ada hikmah di balik pandemi. Kita yang dulu jarang untuk belajar teknologi, ya kini harus semuanya belajar teknologi. Dulu kita kadang-kadang bisa dapat ini, tapi otomatis dengan baik dengan teknologi dan sendiri yang penting bayar. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya ada bantuan untuk diberikan. Roti ini enak campur keju, gurih-gurih pakai selai pepaya ya. Bila kita kata sama maju Indonesia sama budaya. Anak-anak merdeka. Alhamdulillah ya. Syukur Allah dikasih kesehatan. Salawat dan salam untuk Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mengajarkan untuk ilmu wajib tolak ilmu ala diskusi. Dan ada lagi untuk sukses dunianya dengan ilmu. Ingin masuk surga juga dengan ilmu, untuk meraih kedua-duanya dengan ilmu. Bukan apa pria tinggi. Ini. Gimana Pak? Man arada dunia fa'alaihi bihi wa man arada akhirata fa'alaihi bihi wa man arada dunia fa'alaihi bihi. Jadi ternyata kuncinya dia. Jadi Bapak Ibu luar biasa di tengah-tengah kehidupan panjenengan ini ada zat nama serta itu benar ya kan? Ini kalau katanya sampai 200 bisa enggak boleh kayak ya. Karena berpikir ini hanya rasa kayak gitu. Sehingga ini saya dari teman-teman di wajah alhamdulillah ini ada ini dari proyek Balikpapan pada kata-kata alhamdulillah itu kan suaranya dikirimkan. Assalamualaikum. Dari Balikpapan. Saya ikut juga wali-wali yang dipanggil Allah ketika semuanya kita kirim surat dari kantor Dewan RR ini ada dari luar Jawa lagi selain Balikpapan ada suara dari sekretaris Dewan Komisi D ini perlu kita tahu pada ya. Jadi tengah-tengah pandemi ini saya kasih masukan untuk para nasihat ya. Nanti kalau seminar itu tidak kalau anak TK biasa lari SD juga begitu. Tapi ini anak SMA ya walaupun ini namanya adalah di provinsi ya. Kami ingin mahasiswa yang tidak boleh masuk, terus kemudian SMA, SMK boleh masuk. Tapi mereka semua masa PPKN itu juga memulai mari pegawai dulu. Jadi namun karena mereka kurang banget dengan pendidikan yang ada di rumah daring. Namun lagi dulu kita dilarang HP. Dulu kita dilarang kelihatan proses kaitan dengan bahaya teknologi itu. Nah, tapi sekarang semuanya wajib sehingga materi ini cocok dan masuk kelas semua dan kita kasih lolos untuk SS Muhammadiyah 5 dari pas. Luar biasa. Kalau saya punya anak kecil kita masuk sana baru anak saya ya. Iya. Jadi saya minum ini. Baik ya, saya berharap SMA dulu tidak berhasil dengan benar protokol kesehatan. Ya, mereka semua ya untuk pendidikannya, gurunya dan kemudian yang pada dan belajar karya yang sangat pengaruh dengan jiwa. Karena kalau ini mohon maaf, kemarin ada cerita lucu ya, mereka ikut belajar sama, tapi ternyata gambarnya nampak jelek, tapi ternyata gimana gurunya benar cek. Nah ini tidak sama, jadi memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu tema ini yang masih disampaikan oleh Ibu Dara yang luar biasa penyampaian ini saya akan ambil dalam bentuk pelaksanaan di lapangan. Jadi Bapak Ibu tidak ada satu orang kepala sekolah, guru, orang tua, murid yang tidak memandang anak-anak sosok. Semua ini anak-anaknya menjadi anak-anak soleh, anak yang diberkati, anak yang senantiasa santun sama orang tua, anak yang dikurniai pendidikan, anak yang lihat tahu juga tata caranya. Ternyata ada anak yang menjadi musuh, ada anak yang musuh orang. Ada anak yang difitnah, tapi juga ada anak yang menyekankan hati, yaitu rahayu, dipandang dan menyenangkan, dipandang dan menyenangkan hati. Ini diharapkan anak-anak kita. Untuk bisa ke sana, ya, maka jurus pertama yang saya sampaikan diri saya dan Bapak Ibu, tanam
tanamkan kepada putri kita dengan ajar, dengan pendidikan agama, iman, dan itu Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penanaman ini, yaitu tentu sudah masuk di PDK ya, pendidikan karakter. Nah, dua pendidikan. Ya, paling kalau sudah saya itu tidak bisa sama-sama ngobrol aja. Tapi karena anak sudah ditanamkan durian terlebih mulai kecil bahwa kita sudah diwajibkan oleh Allah, maka mereka semuanya senantiasa takut kepada Tuhan. Kalau dia jabat amanah. Kalau dia anak-anak, dia akan terus senantiasa menjadi orang yang senantiasa menjaga Tuhan Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu, pengembala yang jujur, ya, zaman khalifah, terus kemudian dia khalifah datang dengan saja, gimana kalau kambing ini satu, aku beli, nggak boleh apa, ini bukan begini aja, bilang sama jaga, ya kalau kambingnya ini nanti mana tidak buah, tidak mau jaga, tidak mau, tapi ada tahu. Jawabannya itu. Oh, kadang tahu. Terus Allah ada di mana? Subhanallah. Jadi dia atas semua Tuhannya. Tidak ada ilahan yang menjadi orang yang jujur. Anak-anak tujuannya adalah kejujuran, takut kepada Tuhan Allah. Pancasila anak-anak kepada ada putra putri. Bapak Ibu, webinar yang berbahagia ini untuk yang pertama ini. Harusnya kita semua anak-anak kalau Kristen ini tidak bawa mereka dengan keyakinan yang Islam berkaitan dengan rahmat dengan Quran sesuai dengan agamanya masing-masing dan semua agama dan ibu bapak yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi antara guru orang tua menjadi teladan bagi putri kita. Mungkin enak ya, tetapi kalau kita belum tuh enak. Ayo belajar dengan memberikan contoh teladan yang luar biasa. Jadi kita teladan contoh bagi anak-anak kita saat sekolah belajar teladan di rumah juga begitu. Mohon maaf, utama yang guru ya. Saya ini 19 tahun sudah jadi guru TK, punya anak-anak yayasan 2 tahun kepala sekolah SD Payu. Saya ingin menjadi guru di sekolah, tapi di rumah saya juga jadi guru bagi anak-anak kecil. Kadang-kadang ngomong kalau sebentar kita lihat ada yang sampai apa itu di rumah itu masya Allah jangan sama anak-anak keras nyamuk nyubit kadang-kadang ada kekerasan pada anak-anak tapi di sana biasa anak-anak nangis ayo semuanya jawab itu dia jadi guru di sekolah di rumah awas itu kadang-kadang pada anak-anak kita sendiri mari kita jadi guru di rumah juga jadi guru di sekolah teladan ini yang penting bagi kita untuk menjadi anak-anak yang sholat. Bapak dan Ibu, kalau kita menanam bibit, pasti tumbuh hati, tapi juga akan berurut. Betul ya? Nah, kalau kita menanam semangat, tidak akan berurut. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak akan mungkin tumbuh semangat, menentukan pagi. Bahwa dunia itu kita menanam kebaikan kami siswa ada kejelekan dan kejahatan. Karena ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Nah, anak-anak kita dengan teladan yang baik, iman dan teladan yang baik, maka keluar dia akan berdiri karena kita senantiasa berikan doa, akhlak dan yang ini. Berikutnya untuk mencetak anak-anak yang soleh, jurus yang ketiga Bapak Ibu. Kali-kali mereka dengan tampilan ini menetapkan. Ada anak yang sudah takut kepada Tuhan. Teladan yang bagus, kenapa kita tidak bisa baca? Jadi keterampilannya tertentu. Nanti anak-anak ini di samping ada yang bagus, teladan yang bagus,
maka beri ilmu pengetahuan biar mereka mau berada ke Inggris, ke Jepang, Perancis, silahkan yang suatu anak yang baca ya kan. Nanti suatu saat jangan kuliah di Indonesia. Kamu kuliah di mana? Di Jerman. 4 tahun di sana, ya kan. Nanti kembali ke Indonesia, silakan air tanah. Itu bagian tersendiri kenapa? Karena ingin pengetahuan dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, saya ada teman-teman tidak taskan nama sekolah. Karena ini mohon maaf ya, kalau ada IPL kepala dinas. Anak saya ramai itu tidak pernah berada mana. 8 9 musuh terus sampai jalan Bandung. Saya belum tahu juga matematika. Anak-anak yang luar biasa. Ya. Yang paling sudah bagus gitu. Paling bagus lagi kenapa? Kalau enggak ada bahasa dulu kalau ada dia kan ibunya karena PR. Jadi anak-anak luar biasa. Ya. Itu akademik tidak bisa. Tapi ternyata dia ngomong terus apa? Dia kanan itu suatu saat ada upacara dia terlambat. Dia bilang, "Pak, teman-teman terus saya tidak saya lupa pagar dalam hati ini tapi ini kalau jadi barengan yang bisa ya. Sehingga boleh itu tapi ingatnya baik-baik kamu baik-baik jujur gini tak sampaikan dari sini suatu saat ada salah satu bilang begini anak-anak Pak guru tidak mau itu sehingga kami cabut anak-anak ini tidak sekolah. Bapak Ibu kita belajar dari sini 1 tahun belajar di Cina kemudian pindah sekolah juara dari jajah berikutnya juara dari jajah tingkat provinsi nomor 3 kalah dari sama-sama Bapak. Saat itu masuk sekolah ada anak sosial jalur prestasi kepala dinas tinggi memilih sekolah. Kenapa? Dia jalur prestasi. Ternyata Bapak Ibu untuk mendapatkan anak yang sudah soleh, kemudian dia juara. Anak-anak hidupnya suka mungkin jadi ada yang banyak ngomong ya. Itu ya. Terus sampaikan biar laki-laki jadi balai, jadi jantan, jadi tuan ya. Gitu. Kalau ada yang tidak bisa ngomong ya maka mereka bisa jadi peneliti fokus saja dia pun membuat radio bisa buat HP biar apa Indonesia tidak hanya berdiri ada buat HP dari SSD ya 5 luar biasa ya. Jadi semua anak bisa juara. Kenapa? Orang tua lah yang jadi paham. Yang jadi paham SSD 6 tahun. Anak ini kok tidak mau diam. Terus lari terus maka dia di sekolah lari itu bisa kita beri seperti itu. Jadi mereka anak mereka potensi apa yang banggakan potensi itu maka dari sebuah hobi akan jadi prestasi dan prestasi akan berjejak. Dari itu saya masuk bagian yang pernah mendongeng dari 2004 dikirim wali kota mana terus kemudian Indonesia mana seminggu program asal pulang dari sana terus ternyata ya Allah kalian yang cerita itu misi di sana ya nggak jadi mereka ya nggak jadi sekali-kali dan dari kurang lagi apa yang ini dan ini intinya Bapak Ibu antara anak-anak ini bahwa mereka semua akan jadi juara dengan apa dengan potensi yang terakhir untuk yang pandemi ini untuk anak-anak BPK bahwa dinas pendidikan mereka sudah hari biar mereka masuk satu anak-anak untuk apa senantiasa berkembang mereka terus jaga dengan baik dan anak-anak yang BPK berkebutuhan khusus pasti ini akan memberikan yang terbaik buat orang tua yang sahabat dengan apa
akan ini salah satu kejadian dan itu kalau berkumpul akan jadi hebat jadi potensi kita ingat ada sama ya nomor ada anak yang tanya ada ternyata lewat Quran yang luar biasa dan Tuhan kasih luar biasa. Semoga Allah berikan kepada semua dan ilmu yang kita sampaikan baik yang bermanfaat. Maka kata bulan-bulan tadi jadi kerja yang tuntas di situ kerja keras juga ada kerja ikhlas-ikhlasnya di semua dengan nilai-nilai ibadah. Insya Allah itu menjadi nilai-nilai kita diri pasti dia oleh Allah itu bagian yang khusus motivasi apalagi bagi guru. Masya Allah jadi ilmu yang bermanfaat harus ya yang luar biasa. Itu karena ini masa ini saya mau kasih pantun tapi kurang pakai masker ya kan karena kita berapa yang keluar perhatikan yang pantun yang satu ini di pantai ada suara nerang kapal tanker. Bila kita paksa keluar jangan lupa memakai masker. Terima kasih orang-orang yang mohon maaf. Oke, kita berharap simpan dalam kesehatan. Bila yang ada yang salah, dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas pemahaman darinya yang mana insya Allah kita sama-sama mencerahkan bahwa masa pandemi ini merupakan kesempatan bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk lebih dekat lagi terhadap anak kita, terutama adalah bagaimana nanti mencetak selain itu adalah yang mulai dan pendidikan anak juara walaupun dengan Pancasila. Bapak Ibu seperti yang kami seperti yang saya sampaikan di awal bagi para peserta yang ingin memberi pertanyaan bisa diterima ke kolom komentar. Di sini sudah ada pertanyaan dan jika masih ada kesempatan akan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Yang pertama saya berikan dengan pertanyaannya dari Grosir Rokanan Murah Bapak. Ini yang proses tidak ikut ingin tahu bagaimana caranya menjadi anak-anak yang juara. Pertanyaannya bagaimana menyikapi dalam mengajarkan pada anak-anak sedang kami orang tua belum paham atau tidak mengerti dan kesibukan orang-orang tua yang tidak mendampingi karena mengajarkan anak sedang tugas anak harus hari itu juga dijemput. Nah, di sini banyak sekali gurunya hampir tiap hari juga mendampingi kita secara daring itu biasanya ada anak-anak evaluasi. Di sini yang adalah bagaimana menyikapi orang-orang itu yang berjalan sedangkan tugas hari juga harus disempurnakan. Monggo kami berikan kesempatan pada Irana untuk yang memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya dari tadi sudah saya sampaikan Bapak atau Ibu yang mana sekolah tidak boleh memberatkan orang tua maupun siswa itu sudah tertera terhadap semua masalah dan terhadap semua guru yang ada di apalagi di masa pandemi tuntutan ketegasan tidak ada. Karena itu tadi sudah saya katakan untuk fleksibilitas melayani anak kita. Jadi Bapak punya hak untuk telepon atau bertanya pada gurunya. Dan untuk pembelajaran tidak harus melalui tadi sudah saya sampaikan. Pembelajaran bisa melalui orang tua datang untuk membongkar modul yang diajarkan kepada siswa. Dan jika siswa
tidak bisa. Kami memperbolehkan sekolah untuk mengundang beberapa anak yang tidak dasar tersebut dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan di sekolah. Jadi guru punya kewajiban untuk tetap memberi layanan pendidikan kepada anak-anak yang memang sangat butuh. Jadi sekali lagi ibu atau bapak yang jangan takut, monggo betul kita paham seperti pada dulu yang sibuk untuk mencari anak dan tidak paham apa yang ada di sekolah. Dan insya Allah sekolah pertama pasti akan melayani kepada ibu dan bapak. Dan kalau ada seseorang yang atau tidak melayani, monggo silakan dan ke pendidikan dan atau malam dalam keterangan 19. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Terima kasih karena pertanyaan yang sangat jelas. Jadi memang kami sebagai seorang pendidik yang belajar tentang tidak ada kerjasama yang kalau kan guru-guru itu harus karena di masa-masa ini kita juga perlu kiranya yang memberikan kondisi dari orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu gimana? Oh boleh. Yang penting suasananya anak enjoy sana. Jangan sampai ada gas yang bisa diberikan kepada anak-anak. Biar anak tidak banyak bermain terus. Karena perlu ada dari sekolah dalam disampaikan oleh kepala kelas tadi. Benar yang sampai berjaga dan target terus. Tapi kalau dan ganti. Bapak yang kerjaannya luar biasa, semangatnya dari anak-anak. Kalau pekerjaan saya juga orang yang bekerja, tapi ada anak-anak yang semangatkan sebenarnya. Untuk apa? Ya mereka adalah anak-anak yang mendapatkan saya yang buat kita orang-orang supaya apapun supaya apapun dan ini terutama saat belajar usahakan memberi saya itu dimatikan pekerjaan dikurangi semuanya kecuali hidup bersama-samanya dan belajar karena maksud. Terima kasih Bapak atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kami baca kembali untuk pertanyaan kedua dari Bapak Supriyadi SDN Majur 2 yang menanyakan bagaimana membangun komunitas kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa mewujudkan soleh dan karakter dalam mewujudkan pelajaran Pancasila. Jadi sebagai tema ini perlu disesuaikan. Monggo kami berikan kesempatan pada guru-guru dulu untuk memberikan pelajaran yang lanjut dan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fahri. Jadi sebetulnya beliau paham karena beliau adalah pelaksana langsung di sekolah. Karena ketika yang saya katakan tadi anak sekolah, orang tua dan siswa juga dari pemerintah atau dinas pendidikan kebudayaan. Jadi dalam untuk membentuk dalam sekolah penggerak yang saat ini lagi dijalankan oleh kementerian dan akan kita upayakan kita jalankan untuk seluruh sekolah. Itu memang harus ada kesinambungan antara orang tua, siswa dan sekolah. Memang harus ada tim kerja dalam misalnya kelas 1, komunitas untuk kelas 1, sekolah, orang tua, guru, dan siswanya. Sering diadakan, kalau dulu pertemuan, sekarang tidak apa-apa, kita adakan daring kecil-kecilan, kita bahas, itu sangat amat dibutuhkan.
Jadi 3 komponen tersebut harus saling menyatu dan melihat visi arah kemana yang hendak kita jalankan untuk menuju anak-anak yang baik seperti itu. Untuk anak-anak yang Pancasila, sudah di situ dijelaskan tadi ada beberapa dari pilar Pancasila yang harus diberikan kepada anak didik. Itu memang peran orang tua dan guru sangat amat. Tidak terkecuali juga manajernya, kepala sekolahnya, itu yang akan mengarahkan, membimbing. Makanya tadi disampaikan juga harus dalam membuat isi-isi untuk anak didik kita. Guru juga harus memahami bagaimana yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi tidak apa-apa di masa pandemi kita adakan Zoom meeting atau kita adakan webinar bersama-sama ini antara klaster-klaster kecil, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentunya akan berbeda. Jadi orang tua tadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Komisi D DPRD. Orang tua juga harus mendampingi. Jangan biarkan, jangan percayakan anak didik atau siswa itu kepada gurunya saja. Karena kita yakin orang tua dengan memberi keteladanan yang bagus kepada anak didiknya. Dan guru juga memberi keteladanan kepada anak didiknya. Pasti hal ini akan terbawa sampai kapanpun terhadap anak didik kita. Itu saat sebelum pandemi dulu, anak saya yang sekarang sudah usia 27, itu dulu itu lebih percaya kepada gurunya karena tiap hari didampingi gurunya. Matematika saja saat itu saya bertanya, "Mah, ini cara mengerjakannya bagaimana?" Saya memberi ajaran ke anak saya, ngene lho carane lek mamah mbiyen sekolah A B C D. Tapi loh bu guru pun enggak kayak gitu. Nah, jadi kan si anak saat sebelum pandemi dulu memang lebih penekannya dekat kepada gurunya. Dan sekarang memang di masa pandemi ini kolaborasi ini sangat amat kita butuhkan. Saya rasa itu Pak Pri, saya terima kasih sekali. Oh, tadi ada yang terlewatkan juga dari dari Bapak Rohman disampaikan kalau untuk anak inklusi memang Bapak tidak bisa kita beri dia dengan daring. Karena hal ini berjalan, ternyata orang tua pada komplain ke kami dalam artian ibu orang diajar biasa saja keliling-keliling, diajar biasa saja belum bisa fokus, dengan daring malah mukuli kakaknya, malah jambak rambut kakaknya. Jadi ya memang kalau untuk anak inklusi kami memperbolehkan untuk tatap muka. Seperti salah satu sekolah yang menerima anak inklusi. Kemarin saya terus terang Bapak, saya ditegur sama anggota DPR juga. Itu loh sekolah A kok memasukkan siswanya. Akhirnya saya cek ke sekolah tersebut, ternyata itu untuk anak-anak inklusi. Mohon maaf Bapak, terpaksa kami tetap memperbolehkan karena memang harus mendapatkan layanan khusus untuk anak-anak seperti itu. Jadi ya tetap kita perbolehkan, monggo dengan menjalankan protokol. Nah, dan paling kunci utama adalah orang tua harus memberi izin. Kalau orang tua tidak memberi izin, mohon maaf, jangan sekali-kali membuat anak atau menyuruh anak dengan tatap muka. Saya rasa itu, hatur nuwun, monggo mungkin yang lain. Monggo Bapak Supriyadi bisa langsung bertanya mawon, nggih. Monggo Pak Pri dibuka mic-nya, ditanyakan untuk lanjutannya, feedback-nya. Monggo. Monggo mic-nya dibuka Pak Pri. Karena masih ada pertanyaan lagi rupanya Bapak Supriyadi. Oke. Dibuka mic-nya Pak. Sampai nggak sambut aku ya. Oke.
Kok dikira mic asli. Moodnya itu loh, Pak. Canda. Belum. Ya, Belum. ya Bu, ya. Oh gitu, inge. Jadi ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Supriyadi yang memang dilema. Di sisi lain orang tua bekerja untuk ngepulnya dapur, sisi lain harus mendampingi anaknya belajar. Ternyata yang dipilih orang tua lebih penting cari ekonomi. Bagaimana supaya orang tua lebih mementingkan anaknya? Mohon kami diberikan tip-tip yang jitu untuk menjadikan orang tua lebih memperhatikan anaknya dan juga tidak meninggalkan pekerjaannya. Ini rupanya cocok kalau Ustadz Rohmat yang bisa memberikan jawaban. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Anak saya 4, ya. Terus Bapak Ibu masing-masing harus ada potensi yang saya harus pelajari. Sehingga saya juga ingin mereka semua kalau tidak bisa belajar di malam hari, ketemu bapaknya, ketemu pagi hari, sesibuk-sibuk kayak apapun, jam kantor tidak ada yang buka jam 4 pagi, jam 5, jam 6. Sehingga jam kantornya setengah 8, jam 7, begitu. Sehingga pagi hari manfaatkan dengan baik. Tidak harus belajar formal, tetapi sambil lari pagi, sambil jalan pagi, sarapan pagi, petuah orang tua, nasihat orang tua masuk itu lebih bagus daripada formal duduk manis. Ayo ya, kandani ya. Kadang-kadang, mohon maaf, metode itu penting ya. Metode itu penting, tetapi jiwa orang tua, jiwa guru lebih penting. Dan ini perlu dipahamkan kepada para pendidik dan orang tua. Nah, itu mungkin itu terus kemudian pokoknya gini, untuk pendidikan utama Bapak Ibu ya, itu sangat penting. Jangan sampai nanti getun di tengah hari, di tengah perjalanan. Kenapa? Dulu getun aku, Rek. Kenapa anak saya dulu enggak saya gini kan? Kenapa? Karena kita ngurusi uang dan uang dan uang. Sekali lagi saya katakan, ngurusi dunia, ngurusi pekerjaan tidak ada rampungnya. Kalau disimber oleh Tuhan, alhaakumut takasur hatta zurtumur maqabir. Bermegah-megahan, ngitung-ngitung duit, ngitung harta, itu lupa kepada Tuhan. Hingga sampai masuk kubur, baru eling, jangan sampai terjadi. Ya, ini. Terus kemudian menyangkut tentang pendidikan sedikit tambahan, untuk pendidikan yang berpancasila. Kami berharap Bapak dan Ibu, nilai-nilai Pancasila yang luar biasa itu, ya kita berikan ke anak-anak, bagaimana dia kenal dengan Tuhan Allah, kemudian kedua dia cinta kepada sesama temannya, kemanusiaan, terus tidak boleh bertengkar, jaga persatuan, nek ono apa-apa ayo rundingan bermusyawarah, ya kemudian hendaknya sering memberi sosial dan keadilan. Ini luar biasa dan itu semua diambil dari kitab suci, terutama dari Quran yang Muslim, itu sudah kompleks. Begitu moderator Ibu Sika, terima kasih. Mohon izin, mungkin saya bisa menambahkan. Iya. Terima kasih Pak Rahmat, itu benar sekali. Namun harapan kami dari lembaga sekolah itu tidak diam begitu saja. Asesmen terhadap anak, hasil terhadap anak harus tetap dilaporkan kepada orang tua. Dan kalau perlu harus ada kunjungan ke rumah bagi anak-anak yang mempunyai masalah tersebut. Jadi ini peran dari sekolah sangat amat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau orang tua tidak peduli, mosok sih untuk masa depannya yang akan datang. Sekarang tidak kelihatan, tapi 10-20 tahun lagi ini akan menjadi kenyataan. Kalau orang tua tidak peduli seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Komisi D DPR DPR. Ya, jadi saya rasa selain itu sekolah juga harus tetap asesmen itu dilaporkan ke masing-masing orang tua. Kalau perlu dianggap sangat amat kurang, jadi harus ada kunjungan ke rumah dari siswa tersebut. Ya, saya rasa itu. Terima kasih Ibu Sika. Terima kasih kembali Bunda Ratna dan Pak Rahmat atas jawabannya.
satu kali pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan sekaligus bisa langsung menghidupkan mic-nya. Kalau tidak ada, saya bacakan kembali di kolom komentar dari Bu Nana. Begini Ibu, apa alasan yang sangat mendasar pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan di masa pandemi yang sepertinya belum berujung ini tidak memasukkan sekolah? Sedangkan di rumah, anak-anak saya perhatikan mereka bermain bebas dengan leluasanya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Dan mereka juga sehat-sehat saja. Monggo ini Ibu Kepala Dinas bisa menyampaikan pemaparannya dari pertanyaan Ibu Nana. Kami persilakan Bunda. Terima kasih Ibu Nana. Sudah beberapa aturan disampaikan. Tadi kunci utama adalah kesehatan untuk semua lapisan yang ada di sekolah, termasuk anak dan orang tua. Jadi memang pandemi atau COVID-19 ini tidak kelihatan, tapi kenyataannya banyak sekali memakan korban. Jujur saya miris sekali beberapa dari guru kami, beberapa dari purna kepala sekolah ada yang terpapar COVID dan sudah. Jadi memang pemerintah tidak menghendaki adanya penularan di klaster-klaster sekolah maupun klaster-klaster lainnya, diantaranya sekolah tadi disampaikan. Kami membimbing anak atau membidangi anak mulai PAUD, SD hingga SMP. Dan notabene anak SD itu tidak bisa kita tekan untuk misalnya anak itu masuk sekolah. Terus anak itu memakai masker, sudah kita kasih protokol kesehatan. Di sekolah, apa kita bisa memegang masing-masing satu anak? Tidak bisa, Ibu. Misalnya si anak itu memakai masker yang bagus, satu anaknya pun yang lain tidak menutup kemungkinan sambil memegang mukanya atau maskernya, kok bagus ya maskermu, ayo tukar masker, misalnya seperti itu. Ya, alhamdulillah Ibu, putra-putri Ibu di rumah sehat. Itu, tapi mohon Ibu, protokol kesehatan tetap dijaga. Jangan hanya kasat mata Ibu menyampaikan anak saya ya toh sehat. Tidak Ibu. Hal ini banyak sekali. Seperti di mana kemarin itu sudah dibuka oleh Bapak Wali Kotanya. Ternyata kembali lagi ditutup sekolah itu. Ada di Jawa Barat kalau tidak salah. Kembali lagi ditutup. Karena apa? Ternyata klaster-klaster sekolah. Karena kita tidak bisa memegang satu anak untuk guru-gurunya. Jadi satu kelas katakan 28 dengan satu guru. Kalau kita mengawasi 5 anak saya saja, 5 anak kita saja yang di rumah tidak bisa. Apalagi 28 dengan satu guru. Jadi lebih baik pembelajaran melalui online masih kita jalankan. Dan yang penting semua amanah atau kewajiban dari anak-anak kita tentang sekolah tetap berjalan. Jadi Ibu mohon maaf, memang untuk pembelajaran itu yang menentukan. Kalau dulu kami menunggu keputusan dari kementerian, tapi dari kementerian sekarang diserahkan kembali ke kabupaten kota. Dan kabupaten kota kita itu kemarin sudah hampir tahun ajaran baru kita untuk tatap muka, tapi ternyata COVID semarak lagi. Jadi akhirnya oleh Bapak Wali kita dilarang, kita harus tetap melaksanakan secara virtual. Dan tadi yang terbaru aturan dari Kementerian Dalam Negeri nomor 3 dari nomor 3 tahun 2021 untuk PPKM atau pembatasan skala kecil mikro itu diperpanjang.
hingga tanggal 20 berapa ya tadi, mohon maaf saya kurangan, baru tadi sore yang saya terima. Kalau kemarin ada aturan WFH 75, WFH 70, WFO 30. Untuk sekarang WFH 50, kalau WFO sekarang 50. Jadi itu Ibu, sekali lagi mohon maaf, kami tidak mau gegabah untuk memasukkan, dan itu memang sudah kebijakan. Yang memberi kebijakan masuk tidaknya adalah Ketua Gugus COVID Kabupaten. Dan kita memang apa itu belum untuk saya rasa itu mungkin dari Bapak Rahmat bisa menambahkan, kami persilahkan Bapak. Oke, monggo Bapak Rahmat. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya pendidikan penting, ya, tetapi keselamatan jiwa anak itu lebih penting. Suatu saat kami sampaikan ke Bu Ratna, ada berapa sekolah, terutama dari Kecamatan Sukun, menghadap di Komisi D, curhat, ya, terutama yang sekolah swasta. Setelah tidak masuk SPP-nya juga tidak masuk gitu, sehingga kasihan gitu ya, sehingga perlu nanti ada kebijakan supaya guru-guru kesejahteraannya juga tidak terhambat, yayasan yang tentu pemerintah hadir dengan membantu hibah, nanti pengelolaannya monggo bisa diatur konsultasi dengan dinas pendidikan. Dari Dewan selama untuk kebaikan, untuk kesejahteraan guru, untuk anak-anak tentu akan mengiyakan dan ACC. Berikutnya, jadilah orang yang peduli terhadap virus. Jangan menjadi orang yang penular virus. Di sekolah dia lari-lari nggak apa-apa. Ternyata apa? Bukan di situ. Dia menularkan, tetapi dia pulang ke rumah dan itu nanti berbahaya. Atau di rumah kena, di kampung, terus dibawa ke sekolah, lari-lari. Yang dari Cipto Mulyo dulunya tidak ada. Ternyata ada murid dari Soekarno-Hatta masuk. Dari Sukun menular itu bahaya. Sehingga Bapak dan Ibu perlu dipahamkan bersama kesehatan, utama daripada pendidikan. Pendidikan bisa dianu, semuanya penting loh ya, semuanya penting. Dilema memang, tapi bahwa kesehatan itu utama. Saya satu hal, mohon maaf, sekedar jadi pelajaran kita. Saya tersentuh dengan hampir menangis misalnya. Di belakang rumah saya itu ada ibunda yang aktif di PKK. Aktif di mana-mana, ternyata dia S3, doktor ibu ini. Baik dia, agamanya Kristen. Terus bapaknya meninggal dunia hari Senin, kena corona. Hari Selasa saya mendatangi orang tuanya. Gimana ibunya? Ibu masih di rumah sakit, Pak. 2 anak saya dari pager itu semangat belajar. Ya, saya tidak bisa Allahumma itu karena mohon maaf bukan muslim ya. Tapi apa yang terjadi? Saya memberi semangat gitu, saya pulang setengah satunya dapat kabar bahwa ibunya juga meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian saya datang ke sekolah supaya SPP-nya anak ini SMA 8. Supaya ini suami istri yang meninggal dunia COVID, Bapak Ibu minta diringankan, kawal, walaupun itu bukan DPR kota, ini DPR provinsi karena SMA gitu, berarti ya gitu. Tapi alhamdulillah diizinkan gitu. Dan ini peduli gitu. Kami ini bukan muslim, tapi dia tetangga kami. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di saat anak ini pengurusan apa? OSIS, pembentukan OSIS, anak ini datang. Di saat datang apa? Disuruh pulang. Kenapa? Pas dicek suhunya itu 38. Yang lain 36 disuruh pulang. Dan umpamanya tidak pulang, dia ikut begitu diizinkan oleh sekolah. Ya, apa yang terjadi? Penularannya luar biasa. Maka penting di sekolah ini, dan ngapunten Bu Ratna umpamanya memberi masuk semuanya, ya kira-kira Bu Ratna dipindah gitu. karena ada Pak Wali Kota yang di atasnya ya. Itu saya tahu persis bagaimana ASN harus ikut di atasnya ya kan. Dan saya izinkan kemarin Bunda di lembaga Qurrata A'yun pas nguji baca Quran. Gurunya pada sambat boleh masuk untuk ujian baca Quran. Kalau lewat daring nanti tidak bagus, masuk protokol kesehatan. Ingat bahwa satu kelas boleh 5 atau 2 anak gitu, maksimal 5. Dijaga gitu, tidak masalah untuk ujian Quran, tidak masalah. Yang penting tetap protokol kesehatan orang tua mengizinkan.
Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa panjenengan semua ini harus sabar. Kesehatan adalah utama, keselamatan jiwa utama. Matur suwun. Sami-sami Ustaz Rahmat. Ini Mohon maaf, ada satu hal di situ belum ditutup ya. Ini kan kita sampai dibaca Bu Heriani apa itu? Ya, oke, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, dari Ibu Haryani Himawan yang menanyakan metode pembelajaran parenting itu seperti apa ya Bapak Ibu narasumber, kami persilahkan untuk memberikan pencerahan. Baik, terima kasih Inji. Yang dimaksud parenting adalah pendampingan Ibu Bapak. Jadi parenting di situ peran serta pendampingan orang tua terutama karena masa pandemi pembelajarannya adalah lewat daring. Namun tadi sekali lagi saya tekankan, bila orang tua merasa kurang untuk putra-putrinya atau merasa belum jelas, orang tua bisa bertelepon langsung ke guru atau ke kepala sekolah. Itu bagaimana. Jadi parenting itu adalah pendampingan Ibu dan Bapak. J, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Rahmat. Ya, masih apa yang disampaikan oleh Bu PLT Kepala Dinas yang sebentar lagi kita dorong untuk jadi Kepala Dinas. Amin. Itu Pak Pri juga siap-siap kalau nanti bagus juga jangan jadi kepala sekolah lama-lama pengawas nanti juga akan duduk di Jalan Veteran sana. Dengan semua yang lain juga, ini ada teman saya Bu Jamilah juga, teman saya di Gadang yang dipindah sana ya, suami orang penting di eselon di Kota Malang. Baik, parenting itu, gini Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada barang yang sulit. Jadi dengan ketik parenting gitu ya di Google gitu, saya keluar apa ini gitu ya. Saya pernah ngetik mau cari ya bunga bonsai, tak ketik bunga gitu, ternyata yang keluar bunga Cita Lestari gitu. Kayak gitu. Ini kan kalau saya udah dewasa enggak apa-apa. Kalau yang kecil kan berbahaya, harus diteruskan ya. Nah, ini pentingnya kita mendidik putra-putri kita, teknologi yang bagus, penguasaan bagus, iman perlu ditambah, takwaan perlu ditambahi, sehingga apa? Tidak ada orang tua, dia ada yang mengawasi. Siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parenting yang disampaikan Ibu Ratna betul, pendampingan dalam hal ilmu pengasuhan dalam mendidik putra-putri kita. Sehingga kalau ada sekolah mengadakan parenting, ayo kita hadir untuk apa? Oh, ternyata dulu ada zaman Nabi Muhammad gitu. Parentingnya ternyata Rasulullah itu gurunya parenting sedunia gitu. Apa? Di saat ada bayi, ya anak kecil digendong oleh ibunya, Nabi Muhammad minta menggendong. Setelah digendong apa? Dipipisi itu baju Nabi. Apa kata ibunya? Direbut dengan kasar. Saat direbut apa? Ibu, Nabi Muhammad SAW, Ibu kenapa kasar begitu kepada bayimu, anakmu? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kan Nabi, kan kena pipis. Bu, pipis ini bisa disucikan, dibersihkan dengan air. Tetapi kekasaran ibu tadi kepada anak ini sulit dihilangkan. Masya Allah, subhanallah. Artinya ini ilmu mendidik ternyata 0 sampai 8 tahun ceritanya adalah surga. Ojo sampai diwedeni neraka. Tapi nak umur 60 tahun cerita neraka. Ini semua ada ilmunya gitu ya. Gitu. Insya Allah begitu. Dan tentu Bapak Ibu, ini pertemuan yang luar biasa. Komisi D memberi apresiasi kepada SD Muhammadiyah 5 dan para peserta, termasuk kepala sekolah yang lain. Kalau mau ngundang mau gratis ya, tidak usah pakai amplop ya, ditransfer ke nomor rekening. Astagfirullah, canda. Ya, gitu ya. Ada pantun untuk penutup ini ya, buat para pendidik ini ya. Hari Senin upacara bendera, usai upacara makan pepaya. Guru ibarat pelita dan lentera, tak kenal lelah seperti cahaya. Tepuk tangan untuk para pendidik semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat dan Bunda Ratna. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan materinya yang mana telah memberikan pencerahan yang sangat berarti bagi kami, terutama para pendidik dan para
ayah bunda di rumah. Dan tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi semua dan seluruh partisipan dalam acara webinar kali ini. Dan yang terakhir ini ada pantun juga, saya membacakan dari kolom komentar. Kalau Ustadz Rohmat ini jago mantun, kalau saya membacakan mawon ngapunten. Di sini dituliskan, makan ketan ke kota Batu, tempatnya di Ketan Legenda. Berharap pandemi segera berlalu agar masuk sekolah jangan ditunda. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama berdoa semoga ujian yang datangnya dari Allah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita secara normal kembali. Jadi sekiranya webinar kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kami sebagai tuan rumah yang mengadakan SP Muhammadiyah 5 Kota Malang mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas segala partisipasi Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan lain hari. Dan marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun hilaf kami. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.